bisa dibantu? Iya, mohon ganggu waktunya Pak ya. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kesediaan Bapak untuk melakukan sedikit sharing dan wawancara tentang saya ya di aksi nyata modul 3.2 tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Jadi saya udah hampir di final nih Pak, udah di modul-modul terakhir. Intinya SMK 39 kan sebagai satu buah ekosistem pendidikan yang memberikan stimulus bagi para peserta didik untuk perkembangannya ke depannya lebih baik. Nah, pada kesempatan ini saya ingin sharing sama Bapak sebagai Kepala SMK Negeri 39 mengenai sumber daya ataupun aset-aset apa saja yang bisa mendukung menjadi satu buah kekuatan untuk peningkatan anak-anak. Seperti itu. Mungkin Bapak bisa sharing menurut pengalaman Bapak di SMK 39 kira-kira apa saja yang bisa untuk digali untuk ke depannya SMK 39 memiliki progres ke depannya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Yang pertama tentang sumber daya, yang paling utama ya tadi sumber daya manusia dulu, SDM. Kebetulan di SMK Negeri 39 Jakarta guru dan karyawan sekitar 75 orang. Untuk tingkatan pendidik atau guru alhamdulillah minimal sudah S1 semua, sehingga bisa diandalkan gitu kan. Terus sebagian juga sudah ada yang S2 atau pasca gitu kan. Itu juga menjadi sebuah nilai poin tambah buat sebuah sekolah, karena sumber daya manusia juga sangat menentukan gitu kan. Ini tentang sumber daya manusia. Untuk sumber daya selain manusia semacam aset ya, di SMK Negeri 39 Jakarta juga sudah banyak yang mendukung ya, termasuk peralatan-peralatan praktik di jurusan teknik otomotif juga sudah memadai, karena ada beberapa juga yang diberikan bantuan dari perusahaan semacam CSR dan lain sebagainya. Begitu pula untuk di jurusan elektronika juga sama, artinya untuk sumber daya yang berbentuk barang sudah mencukupi gitu kan. Tinggal penambahan-penambahan sedikit yang harus terupdate sesuai dengan zamannya, seperti itu. Kalau sumber daya lainnya untuk gedung, karena ini fasilitas dari pemerintah, istilahnya SMK negeri ya, tentunya sudah sangat-sangat terstandar. Gedung untuk lokasi juga sudah cukup lumayan karena di tengah kota, terus strategis di sebelah kiri ada rumah sakit Islam yang begitu besar, di sebelah kanannya ada Universitas Yarsi, dan kita dikelilingi dengan perumahan-perumahan elit. Artinya itu menjadi sebuah sumber daya yang menguntungkan buat sebuah sekolah seperti itu. Jadi intinya udah banyak sekali kekuatan-kekuatan yang dimiliki 39 ya Pak, sebagai sarana pendukung baik dari intern maupun ekstern, dari abiotik maupun biotik. Selama Bapak menjadi kepala sekolah di sini, apakah aset-aset tersebut cukup ada yang belum terekspor nggak? Ya sebetulnya sih dari segi peningkatan sumber daya saja kita sering melakukan ya. Contohnya kita ada kerjasama dengan instansi P4 atau P2 KPTK 2 untuk peningkatan mutu daripada sumber daya manusia gitu kan. Misalnya adanya pelatihan untuk guru-guru kejuruan. Biasanya kita selalu dapat jatah dipanggil ya, giliran saya atur siapa yang belum pernah, siapa yang sudah pernah, sehingga nanti suatu saat bisa melaksanakan pelatihan semua. Untuk guru umum pun sama, seperti kemarin ada pelatihan kewirausahaan untuk guru-guru umum. Artinya kita selalu meningkatkan kompetensi daripada sumber daya tersebut, untuk khususnya yang sumber daya manusianya gitu kan. Nah kalau sumber daya yang lain yang tidak bergerak, contohnya peralatan praktik, alat-alat penunjang, fisik ya Pak, fisik dan segala macamnya juga tetap kita harus mengupdatekan diri sesuai dengan kebutuhan keperluan daripada tiap-tiap jurusan. Di samping itu juga kita tetap ada semacam perawatan dan perbaikan ruangan yang mendukung sebagai sumber daya juga, misalnya kayak ruangan
OSIS, ruangan UKS, ruangan macam-macam lah, kita selalu memperhatikan ke arah tersebut seperti itu, termasuk perbaikan kantin, perbaikan toilet dan segala macamnya, tetap kita lakukan hal seperti tersebut. Artinya tidak ada yang kita abaikan. Tidak berhenti di tempat, selalu melakukan upgrading. Betul. Ya. Kemarin juga saya sudah melakukan, jadi saya membicarakan tentang hal ini juga nggak cuma ke Bapak, tapi juga saya kemarin sudah melakukan wawancara juga dengan anak-anak, juga melakukan dengan stakeholder, jadi ada beberapa lini dan juga teman sejawat. Terus izin Pak, boleh menyampaikan hasilnya sedikit? Hasil apa nih? Hasil dari anak-anak, sedikit masukan-masukan yang mungkin model-model ini bisa menjadi satu buah perjalanan kita bersama ya Pak, untuk membuat 39 menjadi lebih baik. Artinya Ibu mau melaporkan ke saya setelah kemarin wawancara dengan anak apa? Iya, seperti itu. Jadi gitu. sedikit masukan saja. Jadi buat itu ya, tindak lanjut saya setelah ada laporan dari Ibu. Iya, jadi dia bukan hanya ke Bapak, sebetulnya tugas kita semua ya Pak. Iya. Tugas kita bersama Bapak sebagai leader pemimpinnya, iya. Kami yang menggerakkan di bawah. Iya, dan saya perlu ada laporan seperti itu biar saya punya penilaian, punya evaluasi sehingga kedepannya saya harus bertindak seperti apa. Iya. Kemarin, alhamdulillahnya sih anak-anak kita ternyata kritis-kritis loh Pak, luar biasa sekali. Yang pertama, ternyata dari yang saya kumpulkan ada 10 anak perwakilan dari OSIS dan juga dari perwakilan siswa. Di situ terlihat bahwa anak-anak concern juga ternyata dengan sampah. Mereka sadar ternyata di 39 ini sampah ini banyak dan mungkin bisa untuk dijadikan satu buah kekuatan. Mereka ada ide katanya mengenai bank sampah untuk mengelola sampah. Mungkin untuk tindak lanjut dan lain-lainnya nanti bisa kita bersama-sama ya Pak. Itu yang pertama dari anak. Yang kedua, mereka juga ingin ada eskul bahasa Jepang ataupun bahasa Korea, menganggap sebagai sarana pendukung untuk bekerja, mengingat adanya globalisasi agar bisa bahasa tersebut menjadi pendukung. Khususnya anak ini Pak yang minta sama anak aku di eskul ada, jadi bukan cuma eskul bahasa Inggris, tapi juga ada, ya karena mereka melihat di globalisasi kayaknya yang lebih utama nih sekarang banyak perusahaan-perusahaan Korea, Jepang. Mereka mikirnya udah go internasional kalau Pak kemarin ngobrol sama saya. Iya. Selanjutnya mereka juga berpikiran ingin ada hiburan Pak pada saat istirahat, biar katanya nggak mager ada radio sekolah ataupun podcastnya di YouTube. Sebenarnya sih kemarin saya juga ngasih masukan ke mereka, kemarin udah oke banget, udah bagus. Mereka tinggal actionnya, iya, tinggal actionnya sama ada ya untuk penggerakan untuk menjadi pembimbing mungkin ya Pak. Terus juga mereka juga ada masukan lagi nih, katanya pengen jadi SMK yang sesungguhnya Pak, ada lomba keterampilan di setiap jurusan. Jadi setiap jurusan itu bikin lomba-lomba keterampilan. Dan yang terakhir, MOU kerja dengan perusahaan lebih kuat. Jadi itu masukan dari anak-anak yang mungkin bisa saya sampaikan pada Bapak. Baik, terima kasih. Nanti kita tindak lanjutin ya. Intinya kita juga akan mengarah ke sana, karena kan untuk perkembangan sebuah sekolah memang harus dari setiap sisi, dari setiap segi untuk menuju ke perbaikan. Intinya sudah mengarah ke sana. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Mudah-mudahan SMK 39 kita bisa menjalankannya menjadi lebih baik di bawah kepemimpinan Bapak. Terima kasih sekali lagi atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan kesediaannya kepada Bu Hikmah dan Pak Didik. Ya, sebetulnya pertemuan ini hanya untuk sharing saja, sharing mengenai aksi nyata yang akan saya laksanakan, yaitu mengenai modul 3.2 tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Jadi saya ingin ngajak sharing nih Pak Didik dan Bu Hikmah, tentunya dalam untuk mengembangkan SMK Negeri 39 pastikan ada sumber daya ataupun aset-aset positif yang bisa untuk memajukan membuat progres di SMK 39. Nah, menurut perspektif Bu Hikmah selaku guru matematika di SMK Negeri 39 dan selaku Hubin juga di SMK Negeri 39, mungkin ada ide-ide positif yang bisa kita kembangkan. Begitupun dengan Pak Didik sebagai guru bimbingan konseling di SMK 39, pastinya ada hal-hal positif yang bisa untuk kita gali untuk menjadi kekuatan SMK Negeri 39. Mungkin itu saja prolog dari saya. Silahkan siapa duluan, mau Bu Hikmah atau Pak Didik? Ya. Oke, silakan Pak Didik. Baik, terima kasih. Ini suatu yang luar biasa ya, karena sharing-sharing seperti ini memang sangat dibutuhkan. Karena memang kita tujuannya adalah ingin
membuat sekolah kita tambah semakin baik dan maju ya. Artinya dalam menghadapi era yang seperti sekarang kan serba cepat, dan kita juga mau nggak mau harus bisa menyesuaikan sebagai pendidik ya. Nah, bagi saya sebagai guru BK sebenarnya kan tugas dan tugas dan saya sebagai guru BK yang bisa memberikan layanan-layanan yang sifatnya seperti layanan orientasi, kemudian layanan belajar, dan kemudian sosial dan sebagainya. Itu merupakan suatu yang penting juga ya, karena memang kita dihadapkan kepada siswa yang ya hampir latar belakangnya itu adalah dari berbagai macam ragam ya. Artinya di situ juga kita memerlukan konsentrasi dan pengalaman yang luar biasa. Karena memang anak-anak siswa sekarang itu ya memang berbeda dengan zaman kita dulu gitu ya. Ya kalau misal di sekolah kita ini ya sebenarnya cukup bagus. Artinya cuma ada beberapa yang mungkin lebih ditingkatkan kembali. Salah satunya adalah sarana. Sarana prasarana itu memang sebagai pendukung, tapi itu juga termasuk hal yang penting gitu. Karena kan seperti misalkan kita sekarang kan di BK itu ada 6 guru BK ya. Guru ya Pak ya. Betul. Dan di situ hanya ruangannya tidak begitu besar ya. Jadi kita ya agak terlalu sempit juga, dan juga kita juga butuh ruang konseling yang benar-benar privasi gitu ya. Artinya di saat kita ingin memberikan layanan termasuk konseling itu memang kita butuh yang benar-benar ruangan yang khusus gitu. Sehingga siswa itu benar-benar maksimal menyampaikan apa masalah-masalahnya gitu. Karena memang selama ini kan kelihatannya memang anak-anak itu masih tidak maksimal karena memang ruangannya itu terlalu sempit, kecil betul. Jadi ya mungkin mudah-mudahan ke depan sih ada perbaikan atau ada tanggapan dari manajemen atau kepala sekolah ya yang bisa memperhatikan ini. Ya ini salah satu faktor yang mungkin yang bisa kita lebih kembangkan lagi untuk meningkatkan itu minat dan belajar anak itu sesuai dengan kebutuhan yang sekarang. Betul. Sebetulnya Masya Allah banget ya Pak ya. Bapak melihat satu buah masalah sosial di SMK Negeri 39 ini sebagai satu buah kekuatan. Betul. Walaupun anak-anak kita punya banyak sekali masalah, tapi mereka bisa termotivasi dan mau berkonseling. Iya, betul. Ya, cuma memang ada sedikit kekurangan yang harus kita perbaiki bersama. Di antaranya tadi ruangan. Karena memang kalau dipikir ruangan seperti itu 6 orang guru pasti kan anak akan lebih suka untuk bicara kalau didengar oleh banyak mata dan banyak telinga. Pasti mereka ingin punya privacy biar bisa untuk lebih terbuka dengan guru BK. Mudah-mudahan bisa menjadi satu buah masukan ya Pak ya. Amin. Untuk manajemen. Kebetulan nih ada Bu Hikmah yang masuk di dalam manajemen, jadi mungkin bisa menjembatani masalah ruang BK. Tapi sebetulnya saya udah cukup luar biasa loh, terenyuh juga tadi waktu dengar Pak Didik melihat masalah sosial sebagai satu buah kekuatan. Itu betul-betul potensi yang bisa dikembangkan. Mungkin selanjutnya Bu Hikmah, silahkan. Oke. Karena kebetulan saya kan terlibat dalam manajemen ya. Mungkin yang pertama itu menyoroti soal SDM dulu, yang di sini khusus guru gitu. Memang kalau di sekolah kita kan ya kan kelihatan di Semangan atau Padi juga kan keterlibatannya rendah kan ya. Pasti itu berlaku istilah 4L, lu lagi. Dan itu kan yang mengakibatkan pelayanan kita kurang. Akhirnya saya mikir sendiri, kenapa sih bisa seperti ini gitu. Ternyata setelah dipikir-pikir, MK kan sebenarnya nggak punya pola kaderisasi di sekolah. Iya, nah, betul kan? Itu juga satu-satu jadi permasalahan ya. Betul. Permasalahan. Nah, akhirnya balik lagi ke tingkat wilayah yang lebih tinggi. Loh, nasionalisasi juga nggak ada, standarisasinya untuk guru gitu kan. Saya melihat gitu pola kaderisasi di Australia dan di Jerman gitu kan. Kebetulan waktu itu kan kuliah gitu kan, ada materi itu. Oh ternyata Australia itu untuk guru itu punya 6 tingkatan gitu kan. Jadi mereka ada standarisasi gitu kan. Ada sebuah desain gitu. Antara guru ketika 0 sampai sekian tahun berada di tingkatan ini. Ini loh kompetensi yang harus dicapai gitu kan. Ini loh pengetahuan yang harus dikuasain gitu. Lanjut kemudian sampai ke tingkat 2 dan seterusnya sampai tingkat 6. Gitu juga untuk di Jerman. Kemarin ya dibahas ketika seminar APKS PGRI seperti itu. Nah, jadi memang kita itu nggak punya rencana strategis itu. Sejauh ini kan kalau saya lihat itu kan pola-pola pembinaan guru itu kan cenderung hit dan run ya.
ada tantangan apa kayak sekarang revolusi industri 4.0 gitu. Ini loh pengetahuan atau keterampilan yang harus dikuasai oleh murid, baru dibuat programnya, guru harus ini harus ini. Kenapa kita nggak balik gitu kan? Nanti 2050 akan terjadi apa? Kita buat gitu kan? Ya, sesuai dengan prediksi kebutuhan. Iya. Jadi kita udah lebih siap nih, lebih siap menghadapi ke depan seperti apa. Akhirnya kan kalau saya lihat jadinya begini, program-program yang kita gulirkan itu jadi cenderung diikuti boleh sama siapa aja, mau guru yang tua gitu atau yang baru masuk menjadi guru. Dan akhirnya ada program lagi untuk menjawab tantangan lain, itu juga yang ikut gitu kan. Akhirnya kan ketika ada mungkin guru yang sudah menguasai itu ya, kayaknya kan bosen ya seperti itu. Atau nanti guru yang baru itu kayak karena keterbatasan kuota itu kayaknya nggak bisa seperti itu. Itu aja sih di pola kaderisasi guru yang memang kita nggak punya standarnya. Kalaupun sekolah mau buat gitu loh, kita bercerminnya dari mana? Dari mana? Untuk patokannya ya? Iya. Karena memang secara nasional itu nggak ada gitu. Dan itu yang terjadi, makanya ada istilah kita selalu kekurangan pegawai, selalu rekrutmen pegawai, tapi tetap aja kurang-kurang juga seperti itu. Oke. Luar biasa sekali nih dari Bu Hikmah. Mungkin juga Bu Hikmah bisa kita jadikan masukan dari Bu Hikmah dan permasalahan ini bisa kita kulik nih. Mungkin kalau kita melakukan raker atau apapun mungkin bisa dibahas secara general gitu, dari pihak kepala sekolah, manajemen, seluruhnya juga harus tahu gitu loh. Jadi seluruh lingkup sumber daya manusia di SMK Negeri 39 ini bukan hanya 4L loh, bukan dia lagi loh, tapi bisa kemana-mana. Soalnya kalau misalnya kompetensi yang harus dicapai itu kita punya kan ya, yang 4 itu Iya, kompetensi yang 4, ya. iya. Tapi kan memang urutan waktunya, cara pencapaiannya itu yang nggak ada, itu yang nggak tersegmen gitu kan. Yang mungkin saya juga pada posisi ini bingung, nih gue harus nguasain apa ya, seperti itu kan. Mungkin kalau kepala sekolahnya dan manajemen lebih jeli ya bisa dibuat ininya Bu, regulasinya untuk khusus di SMK 39. Kita nggak usah mikirin sekolah lain dulu untuk kemajuan di SMK Negeri 39 dulu. Mungkin dipilah dari hal yang sederhana, nggak usah mikirnya kayak yang kompleks dulu. Karena perubahan yang kecil itu aja nggak mudah. Seperti intinya kan panduan itu panduan. Terus yang kedua ini, yang kita masih rendah itu di keterserapan tamatan. Nah ini terkait masalah siswanya gitu. Karena memang gini, kita itu kan di data itu kan sekitar biasanya dari awal mereka lulus gitu ya sampai 12 bulan gitu. Dan umumnya gitu berapa tahun terakhir ini kita baru siap ibaratnya sesuai dengan harapan banyak orang dalam kutip dinas gitu. Persentasenya siap itu paham. Baru di tahun ke-12 di bulan ke-12 kita siap, baru anak itu terpetakan kemana gitu. Tapi untuk 3 sampai 6 bulan tuh waduh kok bisa dibilang di bawah 30% itu keterserapan tamatan seperti itu. Dan saya kan melihat ini memang keterserapan tamatan kan harus ada kerjasama ya antara bagian PKL dengan BKK. Walaupun dua bagian ini di bawah Kubin gitu, ternyata memang saya ngeliat sendiri kalau kerja terkait MOU gitu kan, harus ternyata sendiri ya, gitu. Iya jadi poinnya itu saya yang di bagian PKL tuh ya benar juga ya, hanya mengurus masalah PKL gitu. Tapi tidak ada poin di situ untuk menyelenggarakan rekrutmen bersama. Mungkin di BKK juga sama. Terus yang kedua terkait masalah sinkronisasi kurikulum gitu antara sekolah sama industri dan itu baru digalakan tahun ini gitu, dan terus sekarang itu udah terlambat sebenarnya. Tapi nggak ada kata terlambat kalau kita mau berubah lah, bismillah, pelan-pelan perubahan dari hal yang kecil. Bu Hikmah. Kemarin juga saya ngobrol dengan anak-anak berdiskusi juga permasalahan ini, masalah aset. Mereka juga sama tuh menyinggung mengenai keterserapan tamatan. Ada request, bahkan mereka kelas 10 loh udah mikirin. Mereka sampai bilang, Bu, tolong Bu, MOU bekerja dengan perusahaan ditingkatkan kembali untuk urusan rekrutmen dan lain-lain. Jadi sebetulnya ada sinergi nih antara keinginan anak dengan keinginan dari pihak manajemen, khususnya dari Hubin. Tinggal pelaksanaannya dan pastinya didukung sama semuanya ya. Ya bismillah ya Bu Hikmah ya, karena nggak mungkin dari diri Bu Hikmah atau dari Hubin aja atau dari diri Pak Didik aja, tapi pasti harus bersama-sama. Kalau secara ini kan, kalau sebenarnya kan sekolah itu kan sebenarnya sebuah organisasi juga kan ya. Kan ada dua kan ya. Kalau kita organisasi dan komunitas sebetulnya. Iya, itu kita belajar itu kan. Kalau sebuah organisasi itu dibiarkan macan gitu kan, giginya itu kan politiknya ya, kebijakannya, dan jantungnya itu ada di pembinaan. Nah, kalau kebijakan atau strateginya itu maksudnya tidak gitu bergaung gitu kan, kayak seperti macam umpan gitu. Kita itu nggak ada kukunya kemana-mana gitu. Tapi kan kalau pembinaannya jantungnya nggak ada, otomatis kan makannya mati. Iya betul. Nah, itu jadi sebenarnya itu harus balance, harus dibenahi. Bismillah lah ya. Dimulai dari diri kita sendiri dan bisa mengimbaskan pada orang lain. Mudah-mudahan diraker
Jadi di Raker kita siap untuk berbicara untuk membuat 39 menjadi lebih baik. Terima kasih sharingnya luar biasa sekali Bu Hikmah sama Pak Didik, ide-idenya. Mudah-mudahan ke depan bisa membawa perbaikan untuk SMK Negeri 39. Mungkin akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada orang tua dari Eva dan orang tua dari Cik Lisa atas kehadirannya di SMK Negeri 39 dalam rangka untuk membicarakan mengenai aset ataupun sumber daya SMK 39 yang bisa untuk dikembangkan bagi kemajuan SMK Negeri 39. Gimana Ibu-ibu sehat? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Makasih loh udah mau datang ke sini. Maaf ngerepotin di tengah aktivitasnya. Baik Ibu, Ibu diundang ke sini. Intinya saya ingin membicarakan dan sharing tentang SMK 39. Kira-kira ada aset-aset apa mungkin untuk pengembangan 39 yang menurut ibu-ibu ini untuk perlu sekali untuk diubah ataupun perlu sekali untuk dilakukan satu buat treatment. Mungkin siapa dulu, Mama Macut dulu atau Mama Macut? Silakan Mama Macut. Terima kasih Bu Isma. Jadi gini, yang saya hanya ingin anak saya kalau sekolah gitu di kelas itu kalau bisa nggak pindah-pindah kelas gitu, moving kelas. Jadi agak capek juga gitu harus lari-lari pindah-pindah sana sini. Jadi kan tempat duduknya juga harusnya kan pindah-pindah. Tadinya dia udah sama dengan ini, akhirnya pas pindah kelas jadi berubah, jadi ada di depan, ada di belakang, jadi begitu. Jadi ini masukannya dari untuk bagian kurikulum moving class ya, untuk peninjauan kembali moving class. Jadi sebetulnya sih ini sih sekedar kita sharing ya, masalah moving class itu karena keterkaitan dengan mapel-mapel jurusan. Mapel jurusan itu harus di bengkel. Jadi peralatannya itu kalau ibu nanti saya ajak ke sini untuk lihat bengkelnya Afi, itu memang ada beberapa barang-barang praktek yang memang adanya di bengkel. Jadi movingnya itu lebih banyak mereka pindah dari mapel NA. Kalau mapel NA mereka di kelas punya kelas tetap. Kelas tetapnya di mana sih? Di 305 biasanya. Itu 305. Nah, di lantai 3 sini ini 305 pojok itu biasanya Afi 2 di situ. Kelasnya di situ kelas iya, kita memang. Tapi memang di setiap hari mapel jurusan 4 jam, mapel produk ininya NA-nya 2 jam. Jadi pindah lagi tuh dari produktif ke bengkel, pindah lagi ke ruang 305. Jadi memang bolak-balik. Jadi saya coba menjelaskan saja Ibu. Jadi bolak-baliknya itu memang moving class-nya karena harus pergi ke bengkel. Misalnya kayak otomotif kan di buah. Ya, jadi memang guru produktif sini lebih suka praktek. Pindah kelas yang apa sekolah praktek harus pindah kelas kelas mata pelajaran yang lain gitu. Kalau kan satu kelas itu gitu. Jadi lebih sering kita di bisa 305. apa sih ya bisa apa sih kita rapikan kelasnya, kita itu masukannya cukup baik. Saya juga sempat kepikiran ini memang gitu, Bu. Jadi untuk kalau, kebersihan jadi kita enak lah untuk ngatur-ngatur kelas ya. Itu ide yang sangat bagus sekali. Terima kasih Pak Macut. Jadi memang betul. Jadi kalau anak punya kelas sendiri dia bertanggung jawab. Ya kelasnya benar. Itu dan memang juga bisa untuk terutama untuk urusan sampahnya juga bisa betul. bertanggung jawab. Iya. Terus kalau barang-barang ketinggalan dia tetap ada. Sudah ketinggalan kalau nggak jadi nggak aduh ketinggalan nggak apa-apa di kelas sendiri gitu. 5 menit udah hilang kalau misalnya moving. Oke baik Bu, terima kasih atas masukan yang diberikan. Semoga nanti hasil dari pembicaraan kita bisa ada sedikit evaluasi. Silakan Mama Eva, mungkin ada masukan. Terima kasih Bu Isma. Saya mau menanyakan bagaimana PKL itu di kelas berapa? Terus sama itu disalurkan apa enggak gitu? Untuk dicariin apa enggak gitu? Ya, untuk PKL ya berarti. Untuk PKL untuk kurikulum merdeka itu di kelas 12. Kalau untuk masalah dicarikan, insya Allah 39 udah punya banyak sekali MOU dengan beraneka ragam perusahaan. Cuma nanti anak-anaknya akan kami berikan surat yang pergi ke sana. Kalau tempatnya sudah ada tujuan, yang penting anaknya nyaman dan suka, dan yang paling penting dekat dengan rumah. Karena kalau PKL jauh-jauh seperti ada anak saya juga yang saya bimbing PKL di Misang, itu terlalu jauh juga akhirnya dampaknya dia terlambat juga nyampe ke tempat PKL. Biasanya pertimbangannya seperti itu. Nanti diarahkan oleh UBI dia sendiri. Itu di kelas 12 ya? 12. Itu nggak ganggu dengan ujiannya? Sudah, jadi di kurikulum merdeka ini materi sudah dipepatkan di fase E itu kelas 10 dan fase F-nya di kelas 11. Jadi, kenapa fase F itu kelas 11 dan kelas 12? Karena kelas 12-nya PKL. Jadi udah dipepatkan semuanya di kelas 11. Jadi insya Allah akan 6 bulan itu insya Allah mereka udah siap PKL, balik lagi ke sini materi insya Allah di kelas 12 sudah banyak dipepatkan. Tinggal ujiannya gitu nanti ya.
sebenarnya lebih terkondisi dibandingkan sekarang kelas 11. Kalau yang kurikulum 2013 11. Jadi lebih dikondisikan lebih baik sebetulnya. Kalau kelas 11 kan mereka balik lagi, setelah itu kelas 12 lagi setahun lagi. Kalau ini enggak, mereka jadi memang udah ilmunya udah mantap, PKL sekian selesai. Bisa PKL berapa bulan sih? PKL 3, terus habis itu ada juga yang tergantung kesepakatan nanti dengan pihak industri perusahaan. Dan anaknya sekarang 3 bulan ada yang minta pindah juga Bu, pengen ganti tempat. Oh gitu, ada kayak gitu. Kalau 6 bulan sih sebenarnya lebih enak di tempat yang sama langsung. Iya ya. Tapi ada yang 3 bulan setelah itu mereka minta ganti. Boleh seperti itu. Karena bicara orang kerja. Kalau di audio video ini di mana biasanya? Banyak Bu, banyak. Ada bahkan di hotel-hotel yang terkenal juga banyak. Audio Ada, video? iya. Oh. Anak-anak ada di Ritz-Carlton, anak Afi, anak itu banyak orang di tempat-tempat yang seperti itu. Jadi bukan di perusahaan-perusahaan hanya di bidang elektronika aja, tapi di 1-2 misalnya kayak hotel dia kan butuh tenaga audio video. Oh iya betul. Untuk sound system dan lain-lain. Oh iya. Pada betah kok anak-anak kemarin yang saya tanya yang mereka pada PKL. Oh iya. Bahkan lebih Bahkan happy. saya belum bisa baca gambar di video apa nanti. Anak-anak juga apa mah nanti ya jadi mana nanti PKL di mana? Iya. Nanti om ada disalurin deh saya bilang gitu Kalau kan. kayak PBSM itu kan udah jelas ya. PBSM misalnya motor ya banyak motor. Oh, ya itu kan udah jelas ya Bu ya. Kalau Sama motor PKL mobil itu juga udah sama. jelas. Nah ini kan audio video. Kayak bengkel Nissan aja saya pegang 2. Ada anak Afi juga yang masuk. Ah. Di bagian front office sama bagian ininya, bagian untuk pembayaran dan lain-lain yang megang mereka. Oh. Jadi bisa di beberapa perusahaan, bisa juga di dealer, Oh, mobil, iya, iya, betul. atau mungkin juga di hotel juga. Jadi nanti SMK 39 yang udah punya Oh berarti udah disalurkan ya Bu ya, nggak ada cari. ada salurannya Jadi dan kita cari ada sendiri gitu. ada salurannya Alhamdulillah dan lah. ada guru pembimbingnya. Jadi jangan takut. Aduh pas anaknya Bu. Enggak soalnya ini kan audio video kita ngebayangin nanti kalau nggak ada sekolah cari Di mana? tadi ini kan? Kalau zaman dulu memang nyari sendiri, tapi di 39 dan beberapa sekolah SMK lainnya, insya Allah lebih sangat Alhamdulillah kalau kayak gitu. paling tinggal nanti penyaluran kerjanya. Eva gimana mau kuliah? Mau sih dia bilang yang mau Kalau sekolah. kuliah gitu kan jurusan apa ya? Ya nanti sesuai anaknya. Tapi di siapa Kalau mama? video kemana tuh maksudnya? Elektronika bisa kalau ngambil di Beraneka Ragam Perguruan Tinggi Negeri kan ada elektronika kan di basic utamanya di elektronika. Elektronik berarti ya. Jadi juga ngomong nanti aku kuliah nggak sesuai sama yang aku ini ya mah. Ya udah pokoknya terserah anak Yang aja. penting anaknya sih Hmm. sebenarnya. Kalau misalnya dijuruskan dengan jurusan di SMP itu lebih baik biar lebih expert Iya. sesuai nyambung. Kalau misalnya dia nggak mau, ya biarkan potensi dia yang berkembang. Kita kan orang tua hanya dan guru hanya mengarahkan anak ini mau seperti apa, mau bagaimana, kita hanya mengarahkan jalannya. Untuk tujuan dia sendiri, dia sendiri yang menentukan dalam hidupnya, jalan lurus. Iya, dia juga udah ngomong gitu loh, ya udah nggak apa-apa kak, yang penting kamu bisa aja ini nanti. Ada lagi ibu-ibu yang ingin diberikan dari 39 mungkin aset-aset apa yang bisa dikembangkan selain kelas dan masalah PKL tadi? Alhamdulillah. Tenang ya Bu ya. Tenang ya Pak. Tadi saya Iya, kita mikir saya kepikiran gimana juga. tuh PKL? Karena biasa mikirnya kelas 11 PKL enggak, kurikulum merdeka 12, tenang, masih setahun lagi di sini. Yang penting dia ujian nggak terganggu dengan Iya, PKL-nya. jadi tidak ada lagi. Berarti PKL dulu baru dia gitu ya. Nanti dilihat. Karena kan kita ini kan kurikulum baru. Angkatan pertama loh kelas 10. Iya. Iya. Oh, Jadi nanti pasti akan iya. tahu Kita sekali pasti ya. Nanti juga orang tua akan dipanggil, pasti akan ada informasi yang diberikan. Jadi nggak mungkin orang tua nggak tahu apa-apa. Ada lagi? Nggak ada sih, udah bagus malah. Allah. Iya, hampir semua ya. Mohon kerjasama terus di komite maupun di komite sekolah untuk kemajuan 39. Baik, mungkin itu aja ibu-ibu. Terima kasih sekali lagi sudah meluangkan waktu SMK 39. Semoga SMK 39 semakin maju ke depannya dan juga bisa mendidik anak-anak dengan relasi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesediaan Bapak dan Ibu sebagai stakeholder pendukung dari SMK Negeri 39 Jakarta. Saya di sini mengundang Bapak dan Ibu untuk melakukan sharing sebetulnya dan diskusi mengenai 7 modal utama yang dimiliki oleh sekolah dan bisa pengembangan di sekolah tersebut, terutama di SMK Negeri 39.
seperti yang harus kita ketahui dulu, modal utama untuk mendukung dari program-program di sekolah ini ada 7, diantaranya ada modal sosial, modal sumber daya manusia, modal politik, modal finansial, budaya, terus juga ada modal lingkungan, modal fisik, dan modal agama. Ya. 7 modal itu merupakan pendukung kita untuk membuat SMK 39 semakin maju. Nah, Bapak Ibu kan di sini sudah berapa bulan? 4 bulan. 4 bulan yang kurang lebih ya, berjalan ke 5 bulan. Kira-kira mungkin sudah punya pandangan tentang SMK 39 dan juga mungkin ada masukan-masukan untuk kami untuk agar bisa, kira-kira ada modal apa nih yang bisa untuk aset atau sebagai aset untuk dikembangkan ke depannya menjadi SMK 39 semakin maju. Mungkin itu yang saya ingin sharing dan diskusikan serta memberikan masukan untuk SMK 39. Silahkan dimulai dari siapa dulu? Oh ya, dari pertama saya sih Bu, terkait persoalan tentang SMK di mana ya, stigmanya itu sering terjadi tawuran, di mana ini sering saya dengar juga di SMK 39 ini banyak terjadi tawuran, di mana anak siswa ini digebukin, diserang sama pihak lain, terutama sekolah lain. Nah, solusinya itu di mana ke sekolah itu harus lebih melakukan intensif terhadap pihak yang terkait, yaitu dalam seperti kepolisian ataupun pihak keamanan lainnya. Kemudian juga melakukan kerjasama dengan sekolah-sekolah yang terlibat siswanya terhadap penyerangan ataupun digebukin kepada siswa dari SMK 39. Nah, jadi intinya itu lakukan tingkat kerjasamanya itu lebih intensif lagi terhadap pihak-pihak yang terkait. Oke, jadi harus intensif lagi ya. Betul sekali masalah tawuran ini sebetulnya memang anak kami sudah tidak tawuran. Sudah tidak tawuran. Bahkan di sini sudah ibaratnya kalau istilah sejarah sudah tidak dipersenjatai, semua sudah diambil oleh guru-guru. Cuma memang karena mereka sudah tidak punya apa-apa, mereka diserang di sekolah lain. Terima kasih masukannya Pak Romi. Semoga bisa menjadi satu buah solusi. Amin. Terima kasih. Mungkin dengan aset bekerja sama lebih intensif dengan pihak keamanan khususnya untuk menjaga patroli di lingkungan sekitar 39 membuat SMK 39 menjadi lebih nyaman dan aman tentunya bagi peserta didik. Gimana selanjutnya Pak Iqbal? Silakan. Ya. Kira-kira aset-aset apa lagi yang bisa untuk memajukan SMK 39? Selain itu saya juga selama saya di 39 ya Bu ya, yang saya rasakan di 39 yang saya lihat itu pertama dari soal kebersihan, sampah dan penghijauan di sekolah ini ya Bu. Nah, terkait untuk sampah di sekolah ini masih cukup dibilang masih sangat kotor ya Bu ya. Mulai dari kelas, lorong, dan kantin ya Bu ya. Untuk penghijauan sih di sekolah ini masih kurang ya Bu untuk tanaman-tanaman lainnya. Karena lebih banyak bangunannya daripada tumbuhannya. Ya, betul. Nah, biasanya kan kalau sekolah itu kan paling enggak ruang hijau dan ruang bangunan itu hampir seimbang lah Bu. Jadi untuk sekedar merefreshkan pemikiran mereka di bawah pohon atau untuk belajar. Karena kan kalau kebersihan juga itu kan anak-anak juga jadi nyaman sekolah. Mungkin untuk kerjasama dari luar sekolah bisa kita mengajukan kayak seminar atau apa ke Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta. Oke. Jadi kan mereka nanti datang ke sekolah memberikan penyuluhan dan juga mereka bisa memberikan bantuan seperti bibit tanaman, sapu dan lain-lainnya Bu, seperti itu Bu. Baik Pak, bagus sekali idenya ya. Betul sekali Pak Iqbal. Belum tersentuh tuh untuk urusan sampah dengan urusan taman. Saya juga kaget waktu pertama kali kesini, kebanyakan bengkelnya daripada taman. Taman cuma ada di depan, parkirannya juga cuma kecil di tengah-tengah lapangan, tidak ada lagi lahan untuk hijau sama sekali. Lebih banyak bengkel. Memang saya akui dari sekolah-sekolah yang ada di sekitar Cempaka Putih ini, sekolah ini memang bangunannya cukup kecil, tidak sebesar yang lain. Jadi untuk lahan hijaunya juga memang sangat terbatas dan sangat minim. Tapi betul kata Pak Iqbal, kita nggak boleh nyerah juga karena memang kadang-kadang kalau kita lihat semuanya beton juga nggak indah mata kita ya. Perlu kita lihat yang hijau-hijau agar lebih fresh. Idenya cukup bagus, bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup. Terus juga masalah sampah juga betul harus dimulai dari diri anak sendiri karena memang anaknya ya, Masya Allah banget kan kalau di kelas kan sampai kayak dia bawa bekalnya sampah kayaknya dari rumah. Suka bicara, Masya Allah ini kayaknya dari rumah bekalnya sampah dari rumah kali ya. Mereka ketawa biasanya seperti itu. Tapi itu bukan berarti membuat kita diam, tapi memang harus kita pikirkan kembali untuk membuat dan menggugah hati anak agar mereka sadar dengan kebersihan.
Terima kasih Pak Iqbal. Ya, selanjutnya mungkin Pak Azmi, silakan Pak Azmi. Kira-kira aset-aset apa lagi atau modal utama apa yang bisa untuk mengembangkan SMK Negeri 39? Kalau dari saya Bu, selama 4 bulan ini masukan dari saya sih, karena saya dekat dengan anak TBS ya, jadi menurut saya sih kemarin sempat bahas-bahas juga gitu Bu sama guru bengkel dan siswa-siswanya gitu. Udah dekat ya, Mas Bengkel ya. Jadi apa namanya, kita kan kedepannya bakal menghadapi tantangan global gitu Bu. Abis itu ada kemajuan teknologi, bahwasannya sepeda motor udah listrik, mobil listrik. Bagaimana sih SMK 39 bisa menjalin kerjasama Bu sama vendor-vendor kayak VR gitu, Bu, Kimco gitu, supaya anak-anak juga pun ikut merasakan globalisasinya itu ikut bisa bersaing gitu Bu. Oke, jadi intinya ilmunya jangan dikasih motor-motor yang lama-lama aja, tapi kasihlah motor-motor yang terbaru gitu ya. Dalam artian agar teknologinya nggak basi, karena mereka kan masuk dunia kerja yang dunianya juga nggak basi. Ya betul sekali, di bawah belum ada motor listrik, betul. Dari semua motor yang dijajar itu, dari motor yang paling tua, jadi motor yang paling tua sampai terakhir kayaknya terbaru motornya yang warna merah tuh. CBR ya, ada CBR ada. Terus satu lagi ada, itu juga ada yang kayak mobil motor balap itu ada. Ada mungkin lagi keluar, suka dipakai soalnya yang warna merah. Tapi memang belum ada motor listrik, itu idenya bagus sekali. Jadi memang harus dibuka MOU ataupun kerjasama dengan bisa dibilang produsen-produsen yang memang sudah mumpuni dalam bidang motor listrik. Terima kasih Pak. Terakhir Ibu kita, Sri Kandi kita, the one and only. Silakan Bu. Kalau 4 bulan terakhir ini Bu, apalagi untuk kelas 10 atau 3 gitu, menurut saya mereka punya hal lebih dalam public speaking. Oke, berarti lihat potensinya dari public speakingnya anak API 3 ya? Iya, rame ya? Iya, rame sekali. Jadinya waktu itu saya membuat project beberapa, tuh mayoritas mereka menjadi podcast ya. Podcastnya menurut saya untuk anak kelas 10 yang belum memiliki basic tentang bikin podcast dan YouTube itu sangat bagus Bu. Bahkan saya berpikir ke teman saya sekolah lain kayak, oh ini nih podcast yang saya mau gitu di anak saya, bukan seperti dia, teman saya juga bikin tapi nggak seperti podcast gitu. Nah menurut saya bakat anak-anak public speaking ini harus dikembangkan, dia membuat sebuah podcast, entah itu radio sekolah dihidupkan kalau tadinya dia nggak ada dibuat sebuah radio sekolah, kalau ada radio sekolah dihidupkan gitu, atau juga bisa podcast tentang kemajuan teknologi sesuai jurusan mereka, ntar yang akan ditampilkan lewat YouTube channel sekolah gitu ya. Just orang-orang luar juga tahu, oh ini loh ada produk, ada hasil dari anak-anak 39 gitu. Oke, terutama cuma anak AFI itu namanya itu. Bisa dari dunia kehumasan 39 pun bisa berkembang. Bagus sekali idenya Bu Hafiz, betul. Yang namanya podcast, apalagi anak-anak audio video, memang itu makanan dia sehari-hari ya, makanan yang selama ini dia biasa dapatkan. Alangkah lebih baiknya kalau dibuat satu buah aplikatif berupa aksi nyata yang memang bisa bergaung keluar. Itu bagus sekali. Ruangannya ada loh, bagus banget. Cuma mungkin peralatannya harus upgrading. Betul. Terima kasih Bu Hafiz. Insya Allah semua masukan-masukan yang diberikan hari ini oleh Bapak dan Ibu dari Universitas Negeri Jakarta menjadi masukan yang bermanfaat dan bisa memajukan SMK Negeri 39 Jakarta. Akhir kata, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Apakah sehat? Alhamdulillah. Terima kasih Ibu ucapkan atas kehadiran dan kesediaan kalian untuk mengikuti sedikit wawancara dari Ibu. Ya, wawancara ini berkaitan dengan salah satu sebetulnya ide untuk memajukan SMK Negeri 39. Ibu ucapkan terima kasih kepada pengurus OSIS dan juga anak-anak Ibu sebagai perwakilan yang bisa menginspirasi dan bisa memberikan ide-ide positifnya untuk perkembangan 39. Bagaimana, apakah kalian sudah siap? Siap. Oke. Udah saling kenal ya? Nanti gak usah kenalan lagi ya. Baik, kali ini kita akan membicarakan mengenai modal ataupun bisa dibilang aset-aset yang ada di SMK Negeri 39 atau 7 modal utama. Modal utama itu ada 7 sebetulnya. Dari sumber daya alam, sumber daya manusia, terus masuk ke sumber daya politik, sosial, budaya, finansial dan lain-lain.
Sebetulnya Ibu mau sharing sama kalian, kira-kira kalian punya mungkin ide-ide ataupun program-program yang bisa diberikan kepada SMK Negeri 39 untuk membawa ke arah kemajuan. Kira-kira mungkin kalian punya aset-aset apa sih, inspirasi kalian yang kalian inginkan untuk membawa kemajuan di SMK Negeri 39. Di sini Ibu pengen sharing kepada kalian. Jadi Ibu tidak memberikan materi, tapi Ibu ingin justru menampung aspirasi kalian untuk bisa dijadikan satu buah program agar ke depannya SMK Negeri 39 bisa lebih maju untuk membawa ke arah perubahan tentu. Karena perubahan tidak mungkin dimulai hanya dari guru, kepala sekolah, terutama harus dimulai dari diri siapa? Nah, diri sendiri, terutama dari peserta didik. Karena di kalian yang memiliki masa depan. Kalian merupakan aset kami sebetulnya. Agar ke depannya kalian bisa memiliki cita-cita yang kalian miliki. Sampai sini ada pertanyaan? Cukup jelas? Oke, siapa dulu nih yang mau mengungkapkan idenya untuk berkaitan dengan aset? Silakan. Ada yang mau pertama silakan? Lun? Oke, silakan Lun. Silakan. Kalau kamu kira-kira kamu punya nggak ide-ide positif yang bisa membawa SMK Negeri 39 menjadi lebih memiliki progres ke depan? Buat progres kan sekolah kita ini kan masuk ke sekolah di Wiata. Buktinya lingkungan-lingkungan di sekolah kita juga bersih kan. Nah, yang kita bingung itu cara mengelola sampah yang habis kita bersihin dari sekolah. Nah, caranya itu ada beberapa saran dari anak-anak murid sama orang tua. Katanya di sekolah kita ini karena tidak ada bank sampah, jadi mau mengadakan bank sampah biar jadi uang sampahnya ini dikelola buat menjadi uang gitu loh. Buat jadi uang kas. Jadi bicara sampah nih, kalian punya ide bagus nih, sampah di SMK 39 kita murid itu berapa semuanya? Kalian tahu teman-teman kalian ada berapa? Ya, hampir 900. Ya, 900 itu bisa dibilang ada sampah-sampah pasti yang dihasilkan nih dari Hello. Jadi sampah-sampah yang dihasilkan itu bisa menjadi satu buah aset, bukan hal yang negatif, tapi bisa menjadi hal yang positif, bisa menjadi satu buah kekuatan dari sampah. Kira-kira idenya mau diapain tuh? Programnya? Mungkin buat uangnya itu nanti setelah kita kelola sampahnya itu ditukar ke kecamatan itu, ntar kita kecamatan berarti bekerja sama ya, dengan institusi bidang sosial lainnya. Udah ketemu belum atau ada linknya nggak? Udah kita udah dapat lengkapnya kayak gimana. Kebetulan kemarin saya juga dikasih tahu sama orang kecamatannya. Nanti kita kumpulin sampahnya itu setiap 2 minggu sekali mereka akan ambil, dan uangnya itu nanti kita dibukakan rekening. Nah, rekeningnya itu yang nanti yang megang kita. Nah, nanti yang mereka dikirimin uangnya. Oh, seperti itu. Jadi nanti uangnya nanti bisa dibagi untuk kembali ke anak-anak kembali. Jadi dari sampah yang dibawa bisa memiliki nilai positif. Oke, berikan applause untuk Hello, luar biasa. Oke, ada lagi mungkin yang lain selain bank sampah dari Hello? Ada lagi nggak punya ide-ide seperti apa? Mungkin yang perempuan nih, Kak Ira, ada ide? Kalau dipikir-pikir kan sebelumnya kita udah punya ekstrakurikuler yang mungkin udah sering banget di sekolah lain. Sebenarnya aku juga pengen ngadain ekskul lain, jadi kayak seperti semisal ada orang yang menyukai bahasa Jepang atau bahasa Korea, jadi di dalam ekskul ini nanti bakal diadain pembelajaran bahasa Jepang dan Korea, tapi juga bisa berbagai hal lain kayak kegiatan misalnya seni. Soalnya di sekolah ini kan hanya ada seni tari atau enggak seni teater ataupun seni buat nyanyi, tapi untuk seni kayak melukis atau menggambar itu belum ada ya. Jadi sepertinya saya ingin mau sekolah ini mengadakan ekstrakurikuler gitu. Oh, ekskul baru. Ya. Kalau dari Faira idenya adalah untuk menjadi satu buah modal dan program ke depan adalah ingin membentuk satu buah ekskul baru yang berkaitan dengan kebahasaan. Terutama bahasa apa tadi? Jepang, Korea, Oh, terinfluence drakor ya. Pengaruh budaya. Kan cewek-cewek sekarang tuh lebih pada senang kan sama drakor ya kan? Oke, jadi ingin kamu ingin mengikuti proses perkembangan zaman ya. Kita nggak heran lah ya, kalian anak SMK kan ada di dunia kerja. Banyak sekali perusahaan-perusahaan asing yang berbasis atau berdasar dari orang-orang buka perusahaan dari mana? Ayo yang anak TKR, banyak kan perusahaan dari mana tuh? Jepang, apalagi Korea, jadi Cina, biar bisa untuk menambah pengetahuan juga kalau ada bahasa. Bagus, idenya sangat bagus. Nah, udah dipikirkan
belum kira-kira kalau memang sampai untuk membuka satu buah eskul ini persyaratannya apa saja sudah ditanyakan belum ke bagian kesiswaan? Untuk persyaratan masuk ke Iya, membuka eskul baru. Syaratan ya? Iya. Untuk syarat masuk eskulnya sebenarnya nggak usah diadain syarat, itu nggak apa-apa asalkan anak ini mau niat belajar bahasa baru yang mau dia pelajari. Oke. Berarti terbuka lebar ya. Memberikan kemampuan dasar lagi. Di samping punya skill, kemampuan dalam bidang otomotif maupun dalam bidang elektronika, juga punya kemampuan bahasa, ya, punya kemampuan bahasa, dan juga kalian juga akan diberikan ilmu normatif adaptif seperti agama dan lain-lain agar kalian bisa mampu untuk bersosialisasi. Idenya cukup bagus. Sekarang pertanyaanku, udah kepikiran belum mau menggandeng bagian atau institusi atau modal yang mana untuk bisa mengajar atau memberikan pengetahuannya dalam bidang bahasa Korea maupun bahasa Jepang ataupun bahasa Jepang? Udah kepikiran belum? Sebenarnya ini kalau mendadak. Jadi kalau untuk yang hal ini saya masih belum sampai sejauh itu ya. Tapi yang jelas idenya cukup positif. Mungkin nanti bisa ditampung untuk dibicarakan di bidang kesiswaan. Ya, luar biasa. Terima kasih Pak Ira idenya. Ada lagi yang lain? Oke, silakan Haris. Nih, saya mau ngasih saran ya soal pendidikan. Nah, setiap kelas kan ada banyak pendidikan atau pelajaran kayak bahasa Indonesia, bahasa Inggris, agama, sama lainnya. Nah, dari semua pelajaran itu kan kebanyakan pada kayak selesai pelajaran kayak ada yang ngantuk atau asik sendiri. Ya, gabut lah ya. Nah, dimana kalau setiap pelajaran yang selesai itu ada kayak games atau apa gitu, kuis tebak-tebakan. Oke, berarti intinya kayak ice breaking ya. Iya. Ini kayaknya Haris kangen ice breaking. Nah, kalau kita kulik lebih lanjut intinya penyegaran ya. Kayaknya anak STM kangen main nih, kebanyakan main sama mobil sama peralatan teknik. Oke, pengen ada ice breaking. Udah kepikiran belum yang ingin melakukan atau programnya kalau dibuat seperti itu pengembangannya ke bidang apa aja? Kalau itu sih bidangnya kayaknya kebanyakan ada kayak bahasa Inggris, terus pendidikan kewarganegaraan, terus agama. Nah, terusnya masih belum kepikiran. Belum kepikiran. Tapi pengennya diadakan satu buah games ataupun sambil menunggu jam berikutnya datang mungkin ya. Iya. Seperti jadi nggak terlalu bosan. Iya. Nah, sebenarnya PR nih buat anak-anak OSIS juga. Anak-anak OSIS kepikiran nggak kira-kira untuk membuat satu buah program? Berarti kan ini butuh hiburan nih, ada inspirasi butuh hiburan. Kepikiran nggak anak-anak OSIS itu untuk membuat kira-kira ada nggak ya di jam istirahat mungkin ada radio atau apa? Nah, apalagi anak api kan? Podcast, keren banget. Sebetulnya idenya Haris tuh menyangkut ke situ. Silakan. Ayo. Sebenarnya kita juga kan nggak mungkin kan kalau misalnya setiap istirahat cuman kayak dengerin radio doang. Kalau misalnya dengerin musik doang kayak hitungannya bosan kan. Kita itu anak OSIS itu ada yang nyaranin buat bikin podcast. Jadi setiap upacara, setiap istirahat itu kita bakalan ngundang satu anak buat kita wawancara. Kan setiap anak mungkin punya ceritanya masing-masing kan. Jadi kita bisa gali karakter mereka dan itu mungkin buat pedoman buat sekolah biar bisa tahu karakteristik dari anak-anak muridnya. Oke, luar biasa ya, good. Berarti ini podcast ya. Sesuai sebenarnya sih, kalian punya ruangannya tuh kan. Iya, sarana prasarana udah mendukung kan. Untuk lingkungan sudah sangat mendukung, untuk keilmuan sudah sangat mendukung. Sumber daya manusia mendukung nggak? Mendukung. Tinggal apanya? Jalan. Nah, ayo dibuat di satu program ya bareng-bareng bersama. Terima kasih masukannya. Nanti apa yang kita bicarakan hari ini akan Ibu rangkum dan nanti kita berikan sama-sama ke bagian kesiswaan. Ya, keren. Selanjutnya ada lagi mungkin dari Teddy atau Noval. Kalau dari saya mungkin setiap setahun atau setiap setengah semester itu diadakan lomba kecil-kecilan untuk per jurusan gitu. Jadi bisa dilihat untuk setiap jurusan udah sampai mana gitu. Progresnya. Oke. Itu juga bisa memotivasi siswa supaya belajar lebih giat. Oke. Butuh dukungan support dari misalnya perusahaan atau apa nggak? Seperti guru tamu dan lain itu nggak support seperti itu? Nggak usah. Tidak usah. Jadi pakai peralatan yang ada di bengkel saja. Peralatan yang ada di bengkel terus untuk yang menilai butuh nggak dari orang dari luar atau hanya intern dari guru-guru 39 aja? Mungkin dari guru-guru aja untuk saat ini.
dipanggil dari pihak luar. Oke, bagus sekali idenya tadi. Jadi pengen jadi anak SMK yang sesungguhnya ya. Oke, ya teknologi habis betul. Jangan terinspirasi dari ibu nih suka ngomong. Kalian beneran teknologi apa enggak sih? Amin ya, kita bersama-sama karena tidak mungkin hanya dari guru saja, tidak mungkin hanya dari kepala sekolah, tidak mungkin hanya dari wakil, tapi kita harus gandeng bersama-sama. Kalian sebagai salah satu angkatan di kelas 10, yuk kita buat perubahan. Karena perubahan tidak mungkin berjalan sendiri, tapi perubahan bisa berjalan dilakukan secara kolaboratif. Terima kasih Tani, keren. Kalau sharing kita seperti ini kan jadi keluar semua ide-ide positifnya. Mungkin ada lagi yang lain? Dari yang berhijab-hijab nih, atau dari Jennifer? Ada ide Jennifer? Kalau saya sih bukan ide ya Bu, tapi lebih kayak keluhan. Jadi di 39 ini kan banyak ekskulnya. Tapi yang saya lihat tuh yang ekskul aktif-aktif tuh rata-rata tuh olahraga tuh. Yang di bagian bidang seninya tuh paling cuma teater sama tari. Sedangkan di 39 tuh ada yang bagian seni kan ada kampus, ada juga English club. Tapi itu ekskulnya tuh kayak apa ya? Masih. Jadi yang seperti kemarin kan ibu kan ada bentuk tuh Bu, anak-anak yang buat masuk padus. Tapi mereka nggak ada apa ya? Nggak ada niat, nggak mau masuk padus kan karena dipaksa. Padahal menurut saya masuk padus itu lumayan keren loh. Maksud saya buat upgrade diri. Karena kapan lagi kan, apalagi kita dapat pelatih dari luar yang bisa dibilang dia tuh udah bisa lumayan profesional. Tapi mereka nih karena nggak ada kemauan, jadi mereka nggak pernah datang. Jadi akhirnya ekskul padus itu yang datang ya itu aja. Kadang cuma 3 orang tuh, paling banyak tuh berapa ya? 4 orang, 4 sampai 5 orang. 3 sampai 4. Oke. Sebetulnya berarti Jennifer melihat ada kekuatan atau ada aset nih di 39 yaitu anak-anak padus yang waktu itu juga ibu yang sudah tes karena dimasukin padus karena memang punya modal, punya kekuatan yaitu suaranya bagus. Tapi memang berarti apanya yang belum tumbuh? Nah, kemauan dan kesadaran. Di padus pernah nggak dibicarakan di antara intern kalian bertiga atau berempat bagaimana membuat padus bisa untuk shining di 39? Itu sih kita nggak ada pembicaraan ya. Soalnya biasa kalau bisa pas ekskul pelatihnya semua fokus kayak ngelatih yang ada aja. Jadi kalau misalnya yang datang ya udah, nggak datang nggak ya udah. Jadi yang datang tuh kan cuma sedikit. Jadi yang datang itu cuma dilatih ya buat ngupgrade dianya, masalah teman-temannya tuh nggak dipedulikan. Ya itu kan karena Pak Ade kalau misalnya Pak Ade itu kan maksudnya dalam artian dia hanya bertugas memang di sini untuk skill. Maksudnya dalam artian pengurus utamanya. Coba koordinasi dengan pengurus utama dan membina ekskulnya.